di sumur resapannya lebih tinggi, terus air yang akan meresap ke dalam. Ini Pemprov DKI Jakarta betul-betul akalnya nggak jalan. Pukul 14.33, ini sumur resapan tidak meresap sama sekali. Itu adalah video-video masyarakat DKI Jakarta yang mengkritik pembangunan sumur resapan yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Jadi apakah benar sumur resapan itu tidak efektif? Bagaimana sih cara kerja dari sumur resapan itu? Terus sebenarnya apa sih penyebab utama Jakarta mengalami banjir terus-menerus? Dan apa solusi terbaik untuk mengatasi banjir di Jakarta? Tonton video ini sampai habis. Pertama, apa sih sumur resapan itu? Sumur resapan adalah suatu teknik konservasi air tanah. Caranya dengan membuat bangunan seperti sumur yang berfungsi untuk memasukkan air hujan ke dalam tanah. Nah, manfaatnya adalah untuk tentu saja mengurangi aliran dan mencegah genangan air. Terus, sumur resapan ini diharapkan juga bisa mencegah land subsidence atau penurunan muka tanah akibat pengambilan air tanah berlebihan. Perlu diketahui bahwa pengambilan air tanah berlebihan adalah salah satu faktor yang membuat Jakarta mengalami penurunan muka tanah yang masif. Banyak dari masyarakat Jakarta yang mengambil air dari tanah dikarenakan sistem perpipaannya belum memadai. Nah, jadi air dari sumur resapan tadi bisa digunakan sebagai cadangan air saat musim kemarau. Nah, bagaimana sih cara kerja dari sumur resapan ini? Prinsip kerja dari sumur resapan ini adalah menampung air hujan di dalam sebuah lubang atau sumur. Saat air hujan memenuhi permukaan, sumur resapan akan menampungnya di dalam sebuah wadah yang berada di permukaan tanah. Dari wadah tersebut, air akan menggenang dan perlahan-lahan diserap oleh tanah di sekitar sumur. Tapi kalau di Jakarta itu, mereka mempunyai bak kontrol untuk memfilter atau menyaring air sebelum masuk sumur resapan. Nah, bagaimana dengan sumur resapan yang dibangun di atas trotoar? Kok itu bisa sumur resapannya itu lebih tinggi dari jalan? Kalau yang di trotoar itu, mereka ada yang namanya tali-tali atau lubang-lubang yang biasanya kita lihat di sisi trotoar. Air akan masuk ke tali-tali itu, setelahnya dialirkan ke bak kontrol untuk disaring. Setelah disaring, dimasukkanlah itu air ke sumur resapan. Jadi apakah efektif sumur resapan ini? Ya, efektif untuk mencegah genangan, mencegah penurunan permukaan tanah, dan sebagai cadangan air di musim kemarau. Tetapi ini bukan solusi keseluruhan untuk banjir di Jakarta. Dan sumur resapan yang dibangun di Jakarta ini masih memiliki kekurangan, seperti dari sisi estetika. Banyak foto yang beredar di internet tentang sumur resapan ini. Mereka terkesan dikerjakan asal-asalan dan tidak enak dipandang. Beda dengan yang di Surabaya tuh. Terus jalan-jalan pada rusak dan bergelombang akibat sumur resapan ini. Dan nanti kan kalau ada lubang di jalanannya itu bisa membahayakan pengendara. Terus ada gundukan tanah yang tidak dibereskan setelah membangun sumur resapan ini. Terus yang kemarin saya lihat lucu banget itu ada tanaman pisang tiba-tiba gitu. Itu kenapa gitu? Jadi proyek ini efektif, tapi karena dikerjakannya terkesan asal-asalan, jadi banyak keluhan dari masyarakat. Ya tapi semoga nanti ini bisa diperbaiki lagi dari sisi keindahan dan keamanan. Terus kemarin saya mendengar kalau sumur resapan ini ada resiko berkembang biaknya nyamuk DBD di situ. Tapi saya tidak tahu itu benar apa tidak dan semoga ya tidak kejadian. Dan kalau ada resiko untuk itu, sebaiknya dilakukan pencegahan. Dari dulu, tentu saja pemerintah mempunyai solusi untuk banjir di Jakarta, mulai dari dibangunnya waduk, kanal, sampai sumur resapan ini. Tetapi, tidak selesai-selesai permasalahan banjir di Jakarta. Nah, lalu kali ini kita akan mencari penyebab kenapa Jakarta banjir terus-terusan. Kita cari akar masalahnya. Tetap semangat. Salah satu faktor utama banjir di Jakarta adalah perubahan tata guna lahan. Kawasan yang seharusnya menjadi kawasan resapan air malah menjadi kawasan permukiman, kawasan gedung pencakar langit, dan sebagainya. Jadi karena itu, air hujan yang jatuh di kawasan tersebut tidak masuk ke dalam tanah, melainkan hanya mendarat di permukaan. Dan itu akan menambah beban air yang harus ditampung serta dialirkan dari sungai dan sistem drainase di kawasan tersebut. Hal tersebut akan membuat peluang terjadinya banjir semakin besar. Sepertinya ini adalah kesalahan pihak yang mendesain kota Jakarta yang tidak merencanakan tata guna lahan di Jakarta. Misalkan ya, harus berapa persenkah ruang terbuka hijau di Jakarta, seberapa lebar trotoar, seberapa banyak waduk, seberapa banyak kanal, dan lain sebagainya. Itu semua kayaknya tidak direncanakan. Jakarta itu dilalui 13 muara sungai. Karena itu Jakarta dipenuhi oleh tanah aluvial. Tanah aluvial ini adalah tanah yang sangat subur, yang bagus
bagus untuk pertanian dan ruang terbuka hijau, tapi tidak terlalu baik kalau dijadikan landasan untuk gedung-gedung pencakar langit. Nah, sekarang Jakarta malah dipenuhi gedung pencakar langit, hotel mewah, mall, dan sebagainya. Dan yang lebih parah lagi, ada bangunan yang menggunakan air tanah untuk kebutuhannya. Dan daerah resapan air yang berada di Jabodetabek itu terletak di suatu daerah di Depok. Secara geologis, Depok adalah daerah resapan air, tapi sekarang Depok penuh dengan pusat komersil. Terus faktor utama lainnya yang menyumbang penyebab banjir di Jakarta tentu saja adalah kebiasaan masyarakatnya yang suka membuang sampah sembarangan. Terkadang sampah-sampah itu masuk ke sistem drainase, masuk ke got-got, sehingga ketika hujan, sampah yang ada di got-got dan saluran drainase itu akan hanyut dan terbawa sampai ke Sungai Ciliwung. Akhirnya sampah menumpuk di pintu air Sungai Ciliwung di Manggarai. Ada banyak sampah, ada plastik, styrofoam, ranting-ranting, kasur, dan yang lucu, pernah lihat ada batang pisang. Gimana ceritanya batang pisang bisa nyampe ke pintu sungai air Ciliwung ya? Nah, kalau begitu, apa sih solusi yang terbaik untuk mengatasi banjir di Jakarta ini? Pertama, tentu kita harus menghentikan pembangunan besar-besaran di kawasan yang semestinya menjadi kawasan resapan air dan stop menggunakan air tanah. Terus ada solusi lain yang namanya solusi berbasis alam atau nature-based solutions. Sampai sekarang, upaya Jakarta untuk mengendalikan banjir dilakukan dengan basis infrastruktur fisik atau beton atau grey infrastruktur dengan diluaskannya waduk atau situ, polder, pompa air, dan pemeliharaan kanal. Tapi efektivitas dari infrastruktur fisik ini terbatas, apalagi saat curah hujan sangat tinggi. Tanggul-tanggul bisa bobol dan terjadilah banjir. Nah, solusi berbasis alam ini menggabungkan infrastruktur fisik dan infrastruktur alami seperti mengkombinasikan drainase dengan taman vegetasi atau taman yang digunakan untuk mengumpulkan air hujan atau bioswale, saluran parit yang tersusun dari tetumbuhan untuk melimpas air hujan. Terus lahan basah, contohnya bakau, lahan gambut, dan rawa-rawa. Selain ini bisa mencegah banjir, juga bisa menjadi sumber air saat musim kemarau. Terus batu bata yang ada di trotoar itu bisa diganti dengan batu bata yang bisa menyerap air ke dalam tanah. Terus green rooftop yang di atas atap suatu bangunan ada tetumbuhannya. Terus membuat ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai kolam resapan air. Nah, penggunaan green rooftop dan ruang terbuka hijau juga bisa difungsikan sebagai penurun suhu udara dan unsur dekoratif. Kota-kota di Cina banyak yang menerapkan solusi ini atau disebutnya sponge city. Jadi ya berfungsi layaknya sponge ya, bisa menyerap air dan bisa menggunakan air itu ketika dibutuhkan. Mereka mengganti tanggul banjir dengan ruang hijau yang menyerap air. Jadi daripada tanggul yang dibuat dari beton, mereka membuat ruang terbuka hijau yang penuh dengan tanaman lebat, pohon, kolam yang berfungsi menyerap air dan juga bisa menjadi tempat wisata warga-warga di sana. Banyak area di sana yang didesain ulang untuk memproses air hujan dengan cara meresapnya, terus disimpan, terus air itu dilepas jika air itu dibutuhkan. Selain itu, mereka juga merenovasi banyak jalan dan trotoar agar bisa menyerap air di dalamnya. Terus membuat banyak green walls dan green roof atau tembok dan atap hijau. Cara di atas bisa saja bekerja, bisa saja tidak, karena kota di Cina saja masih mengalami banjir setelah itu juga. Tetapi solusi ini sangat adaptif dan berkelanjutan. Nah, karena faktor penyebab banjir yang utama salah satunya adalah kebiasaan membuang sampah sembarangan oleh masyarakat Jakarta, maka solusi selanjutnya adalah menyejahterakan warga DKI Jakarta. Loh, mengapa? Karena kalau kalian lihat ya, daftar kota-kota terbersih di dunia itu, mayoritas adalah kota-kota yang warganya itu sejahtera. Dan kebanyakan negara terbersih di dunia itu, masyarakatnya bahagia dan sejahtera. Terus wilayah di Jakarta yang lebih sejahtera cenderung terlihat lebih bersih daripada wilayah Jakarta yang kurang sejahtera. Ini sih dari pengamatan saya saja. Bisa jadi saya salah. Jadi tolong koreksi ya di komen kalau saya salah. Namun bagaimana cara mensejahterakan warga Jakarta? Di sini mungkin kita bisa memakai cara Finlandia, bagaimana mereka memecahkan masalah homelessness atau orang yang tidak punya rumah di negara mereka. Mereka memberi rumah terhadap orang miskin itu, terus membantu mereka mendapatkan pekerjaan dan memberi bantuan mental terhadap mereka supaya mereka bisa semangat kembali. Nah, kalau misalnya diterapkan di Jakarta, kita coba membantu para warga miskin untuk mendapatkan pekerjaan atau beri mereka pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan yang bayarannya lebih tinggi. Beri mereka pendidikan finansial juga agar mereka bisa mengelola uang dengan baik. Karena salah satu faktor kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk mengelola uang mereka. Contohnya ada orang yang mendadak kaya terus bangkrut dengan cepat
karena mereka tidak punya pendidikan finansial yang baik. Terus beri mereka bantuan mental juga agar mereka semangat lagi. Nah, di Jakarta itu kan banyak pemukiman liar yang ilegal, yang ada juga yang berdiri di kawasan resapan air. Coba kita pindahkan warga yang berada di pemukiman itu dan kita pindahkan mereka ke rumah susun dan berikan mereka pekerjaan dan hal lain yang saya sebutkan tadi. Sambil kita memberi mereka pekerjaan dan pendidikan, kita beri juga mereka edukasi tentang lingkungan, sehingga terciptalah kesadaran di antara mereka. Terus mungkin adakan pekerjaan part-time untuk bersih-bersih. Di Jepang, mereka itu ada pekerjaan paruh waktu untuk membersihkan kota-kota. Ya tentu kita di Jakarta ada PPSU, ada petugas yang membersihkan got-got. Tetapi coba deh, tambahkan pekerjaan paruh waktu untuk bersih-bersih itu. Dan tentu saja dengan bayaran. Jadi lebih banyak yang berpartisipasi untuk membersihkan Jakarta. Terus mungkin adakan hari bersih-bersih di Jakarta gitu ya. Jadi seluruh warga bisa berpartisipasi untuk bersih-bersih di Jakarta secara sukarela. Terus mungkin setiap rumah bisa menanamkan satu pohon. Jadi mungkin itu akan berguna bagi menyejukkan udara dan bisa juga mencegah banjir. Who knows? Oke, itu hanya perspektif saya ya. Kalian bisa setuju atau enggak. Kalau kalian tidak setuju, komen di bawah solusi lain untuk mengendalikan banjir di Jakarta. Saya Bim Zero, saya pamit dulu. Bye.